Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah bahwa masih dihidupkan kita kembali sudah mematikan sejenak malam tadi, dan mudah-mudahan hidup yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan untuk aktivitas kegiatan yang diridhai oleh Allah, dan kita hindarkan dari segala sesuatu yang bisa mengundang marah dan murka. Doa salawat dan salam untuk dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi memberikan kebenaran dan hidayah dari Allah, sehingga satu kali beliau pernah berkata berdoa kepada Allah, semoga umatku tidak dibinasakan oleh Allah seperti Allah membinasakan umat kalau ada di perkotaan sebelum maka doa Rasul itu dikabulkan oleh Allah. Jadi walaupun Bapak Ibu jemaah, Allah memberikan peringatan dan teguran kepada umat Nabi Muhammad ini, tapi tidak sama teguran dan peringatan yang diberikan kepada umat-umat sebelum ini. Kalau teguran kepada umat yang diberikan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu teguran yang bersifatnya tidak ada jalan kembali. Artinya bukan berbentuk lagi teguran, tapi sudah berbentuk azab. Jadi kalau yang dikirim oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu bukan teguran, bukan pengajaran, tapi sudah berbentuk azab. Kenapa? Karena tidak ada peluang lagi untuk bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Tidak ada kesempatan memberikan peluang bertobat dan tidak diterima oleh Allah. Seperti Fir'aun akhirnya ketika dia sudah menerima hukuman dari Allah, ditenggelamkan oleh Allah dengan pengikutnya. Disitulah Fir'aun taubat. Amantu bi Rabbi Ibrahim, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tidak bisa lagi, sudah terlambat. Kenapa? Karena mati sudah pasti. Karena Bapak dan Ibu, di dalam sebuah hadis Nabi katakan, Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya digerungkung dan dibuka. Jadi kalau untuk kita, alhamdulillah, Allah katakan masih menerima taubat selama belum digerungkung anak-anak fasik. Karena itu kepada umat Nabi Muhammad itu bisa bermacam-macam bentuk yang dikirimkan oleh Allah, tergantung orang yang menerimanya. Kalau orang menerimanya itu orang beriman, sebagai ujian untuk naik kelas. Kalau itu orang yang sedang lalai lupa, itu untuk peringatan, dan peringatan akan bisa sadar. Bagi orang yang sudah dimarahi Allah, baru ada berbentuk azab. Jadi kepada umat Nabi Muhammad ini tidak merata. Makanya Allah katakan, "Ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu terhadap bencana Allah, fitnah dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja yang menyebabkan bencana itu turun, tapi dia akan tidak memisahkan lagi orang yang membuat bencana atau orang yang baik yang bagus, tidak ada terpisah. Rata saja. Jadi kalau di masa sebelum Nabi Muhammad tidak dipisahkan Allah, Pak. Allah selamatkan dua orang-orang beriman, lalu Allah turunkan bencana pada Nabi Nuh, disuruh dia membuat kapal dulu. Dia kapal sudah itu naikkan ke atasnya orang-orang beriman dan sepasang binatang untuk dikembangbiakkan. Sesudah itu
dia kaumnya. Jalan-jalan, kapal di mana layan pun, di mana kapal jalan kapal cerai, tidaklah sekedar mencerai, telah dia mengganggu dan membuat ulah, maka sudah siap lambung kapal itu. Tapi dah jadi kan tempat mesti plan WC, sudah tu dibuang air datang ke lambung kapal kita dulu, sampai paruh, sampai separuh kita. Allah beri musibah bencana, tapi peneki kata Istanbul, itu kata Istanbul. Asyik okey. Satu kali nak kata Istanbul, boleh di kapal Nabi Nuh. Asyik dia pada gua kalau kacipung dulu banyak. Lalu kata, berarti Yusuf kata tu sekali itu peneki sihat. Sihat tahu baik pakai dua kacipung kapal Nabi Nuh. Awak kacipung orang ke sini. Bulu kapal Nuh yang buang air nampak ini tersalih-salih dengan gigi cik-cik. Bubit kata Istanbul. Marasih ya. Alangnya sebenarnya kecuali anak. Ya bunaya rekap ma'ana, ya bunaya rekap ma'ana. Enak ayat apa-apa aku. Ayat kawanjir gandang. Apa-apa bunaya itu. Apa gunung bukit dan tinggi kebolaki dalam balian roh. Tak ada bisa bergerak hari ini selain Allah. Tak ada kan? Sedang asyik minta tolong datang air besar menggelobang memisahkanmu dengan anaknya. Ditinggalkan anak betul. Ya Allah, anakku. Dia bukan lagi anakmu kata. Dia orang tidak sebenarnya dan betul dengan engkau. Bagaimana? Tak ada jual anak itu ini daya Allah yang punya. Maka selamatlah orang atas kafir Nabi itu orang beriman. Yang kafir habis diazab Allah, mati sekarang. Umat Nabi Lut juga begitu. Lut besok pagi negeri kau akan berbahagia. Kedua engkau dengan orang beriman pagi besok pagi besok. Keluar Nabi Lut dengan orang beriman. Bila mereka tahu fakar Nabi Nalghair kecuali istrinya, bininya. Kalau sekali tiduran dia. Anak buah ni keluar. Tak dikeluarkan oleh Allah. Inna minal ghafirina kamu anak punya istrinya itu biasa. Orang beriman selamat. Jadi pasukan Nabi yang lapor diselamatkan oleh orang beriman. Kan diazab orang-orang yang mana pantas menerima azab dan lebih nyasakan. Cuma lebih memandang, lebih berdoa. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku seperti kau binasakan umat-umat yang lain. Tak akan dibinasakan Allah dan tak pilih Allah. Cuma wataku fisnyata la tusibanna allazina zalamu minkum khasah. Itulah kamu terhadap bencana Allah, azab Allah. Kalau turunnya tak orang yang berbuat zalim saja makanya orang itu pun kamu pisahkan. Makanya kata Nabi, umpama kita hidup di dunia ini seperti orang yang naik kapal. Orang naik kapal aja Nabi. Ketika kapal itu naik, ada orang yang awih berdua minum. Kapal itu ada di bawah dek, yang kelas bawah, dek yang kelas tinggi. Ayah lagi di kelas tinggi ya teh, nyawih. Ikan teh itu banyak bandar kijang, amin tak layar teh dulu. Yang kira jauh. Ayo ni mana kat teh, di bawah tempat duduk bukan layar teh je, teh lagi layar apa? Ambil lubang salah, lubang tempat duduk, ambil kok kedua ia berangkat tujuh. Maka dia melubangi lantai kapal itu untuk keperluan air lubanginya. Orang yang melihat diam saja membiarkan, tenggelam langsung ke atas kapal semuanya. Jika orang di atasnya melihat melarangnya, menghentikannya, selamat ya, selamat orang di atas kapal. Begitulah kau awak umat Nabi Muhammad. Orang yang mengundang marah Allah itu semua berbagi lantai kapal. Kalau diam saja kamu biarkan. Tidak hanya dia yang tenggelam, kamu yang semua di atas kapal itu tenggelam. Jadi itu Pak, kamu buat ada sisi orang lalu, bukan yang padahal kita dari man ra'ami kumungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa
bisa diucapin di dakwah menyelingi itu menyelingi kunci yang kau jawab. Maka dengan hati kamu benci perbuatan itu. Bahwa ta'aful iman itu iman yang lemah. Maka kalau tidak dilaksanakan salah satu karena ini bencana sakwa kata dulu. Jadi Bapak dan Ibu umat Nabi Muhammad yang diturunkan Allah bencana tidak berbentuk azab 100%. Kenapa? Karena dia tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja. Orang-orang yang tak masuk berikut. Bencana natural gitu. Makanya Bapak perlihatkan juga bahwa itu dari Allah. Di bencana kebakaran yang melanda Amerika ini, Habib berbalaga zat-zat yang sebenarnya ada musaji. Musaji kecil. Lalu gak mana? Alam tak dikacapi. Bunga dan taman di lamanya alaman. Alun tapi kelihatan. Aduh dikatakan gambarnya musaji itu. Dia masuk di KT kalau ada Amerika musaji. Kira rezeki sudah orang untuk Amerika KT. Tapi itu apa? Ada namanya hati tidak beda ya. Tadi berkata, kita orang beriman merasakan ini isyarat Allah bahwa api itu bukan atas kehendaknya, api itu atas kehendak Allah. Makanya dia tak berdaya menyentuh masjid itu karena itu atas kehendak Allah. Oleh karena itu kita betapapun jahat dan mungkar nikmat, turun bencana, mengundang bencana, tapi hati-hati. Bencana kalau turun tidak lagi memisahkan. Orang tak berdosa, orang mengikut satu anak-anak. Ahlul Qura ayatihum ba'suna bayatan wa naimun. Akan aman-aman sajakah penduduk satu negeri? Akan aman-aman sajakah penduduk satu negara? Padahal bencana saya bisa datang pada negeri itu pada tengah malam ketika mereka sedang turunnya. Akan tenang saja saya mereka, aman-aman saja mereka. Kalau bencana kami bisa datang pada mereka waktu duha sedang asik bermain-main kata. Tak kata tenang saya ingat bencana aku mengintaimu sejak sana. Cuma kini Bapak dan Ibu, bahasa ilmiahku kadang-kadang menyesatkan, merusak dan menggoyang akidah. Ini bahasa-bahasa ini jarang yang dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Bahasa ini dikaitkan dengan ilmiah dengan alam. Ada istilahnya bencana alam, ada dulu istilahnya fenomena alam. Kalau musibah bencana satu namanya bencana alam. Nah kalau aneh-aneh dan ganti-ganti itu fenomena alam. Satu ke alam, jadi orang-orang modern itu Tuhannya alam. Satu komunis. Karena memang dalam Al-Quran teori orang komunis seperti itu. Satu ini tidak kalau memalu mereka iladah dari ikut perjalanan masuk sini. Tidaklah kami binasa karena perjalanan masa. Baik, tuh mati itu berjalan proses alam. Itu karena alami. Nah, itu satu dengan alam. Jadi hasil yang terjadi disadarkan kepada alam dan diatasi dengan cara mempelajari hukum alam. Maka sekarang pelajari dengan mempelajari hukum alam. Dia kasih pelajaran itu. Ketika di Arab Saudi, saya di rumah sakit Malaysia. Ya, ini dokter kan praktek. Dalam bulan praktek dan masih datang. Ada orang peneliti. Katanya,
dia ulang dulu. Kalau PT-nya tambah, langsung lalu ke spesialis. Ini kalau gak menengah Kesmas, kalau menengah Kesmas pembantu. Nah, lihat PT dah pak, dengan keyakinannya. Wa yu'imuni wa yasqini, fa idza maritu fa huwa yashfini. Kata Ibrahim, Allah beri aku makan, Allah beri aku minum. Bila aku sakit, Allah menyembuhkan aku. Yang lain itu hanya sifat usaha saja. Ini Bapak dan Ibu, hati. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran dengan rasa amal kadang saja. Bencana kami bisa datang saja tengah malam. Sedang orang mati, bukan bencana. Kita sedang tuduhan, sedang si benaik, bencana. Tengah malam, ibu sudah ngece, sedang mau tuduhan apa? Sudah ngece itu ibu tuduhan. Dengan sia-sia pesta pelan pantai. Kalau tutup tarik nak kerana di sini. Pesta. Dia jelas sudah habis. Karena itu satu pesta sudah salah itu lagi. Karena itu tidak bisa kan? Makanya kita Bapak dan Ibu harus hati-hati. Karena memang kadang-kadang Allah membiarkan kepada kita bencana musibah itu bukan untuk orang itu, untuk kita. Pikiran Gojek itu ada kami kirim penyakit, ada kami kirim banjir, ini juga ada kami kirim api, tapi ada tanda kiamat. Salah satunya jadi api dari timur. Ini nanti tanda kiamat lagi nanti. Datang api dari timur. Apakah ini salah satu isyarat min alamat sa'ah? Api yang di Amerika itu terima. Menjaga hasil pikir tidak terang. Katakan motor pemadamnya kadang-kadang pemadam itu pak nyajah di California ini dan di hutan selalu terlibat dan mereka angkat tangan dan bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan. Dia hati-hati. Allah punya seluruh pasukan. Apa saja bisa. Namun binatang ketek mulai masuk telinga, masuk dalam kapal. Nanti di kali-kali itu sedikit lah. Jadi terdesak. Kamu binatang masuk telinga. Mati yang betul. Padahal yang lain juga kah? Hebatnya. Firman, cakap-cakai mati dan lagi. Mudah semuanya.
Indonesia ini waktu orang tua negara Pancasila akhirnya masih kaget presiden kawan berantas korupsi tanya lah Prabowo pikir itu harus kagetnya dia telah menjalannya tapi sibuk berantas sibuk mengalih musuh dia tiba pada ibu Allah katakan jangan kita mudah saja yang penting kita terpisah di akhirat yang paling utama. So kalau pada kita melakukan dan bersama, pada bencana akan dia tahu oleh Allah pada orang beriman untuk keluar di situ lah. Kita, dia tahu dulu akan dibalikan oleh Allah hari itu. Itu Nabi Musa yang diberitahu oleh Allah akan Musa menyelamatkan diri orang beriman. Dan sebenarnya barang lain juga Allah juga ada. Kalau timbul masuk dengan proses pimpinan Allah di unsur saronya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena ada juga ikutnya orang yang tak satu bencana mempunyai diri. Lalu itu orang dibangi kapannya dia? Dari Aceh. Itu contohnya orang berbuat maksiat, orang berbuat kemungkaran, sama yang menubangi lantai kapal. Kalau di Babian, apalagi kalau satu didukung, dibantu. Bolehlah satu akan itu. Jadi makanya ditegaskan falyughayyirhu. Rubah. Dia dengan tangan. Dia jadi penguasa apa? Balik bapak itu. Tanggung jawab pertama penguasa. Jadi kemungkaran itu, kezaliman negara itu tanggung jawab pertama menghalanginya penguasa. Karena dengan penguasa itu dia bisa berubah. Tak perlu penguasa lah, dia malah penguasa itu juga raja oleh. Nah kata Nabi, ulama nasihatkan, tausiahkan, dakwahkan. Kalau tak punya itu tak dakwah, aku benci lucu kereta kok lah. Habis-habis dengan ada alful iman, saya lemah iman. Itu tunjukkan. Itu harus kita lakukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka orang yang dengan lisan itu ajaklah ke jalan Allah dengan pelajaran yang baik dan contoh yang baik. Ketika Allah perintah Fir'aun dengan Harun, ketika perintah Musa dengan Harun memperbaiki Fir'aun, Lakullahu ma qawlan laina kata Allah. Elok Musa, bahasa yang lembut kecengannya pakai dengan cara yang baik, bukan kearekan itu untuk tidak boleh kearekan dengan cara yang baik. Ini sudah dia Musa bersikap lembut pakai untuk mendakwah. Memang tak ada lisan ini Musa itu punya tentara kuat. Andai kami lisan saya di atas meja kekuasaan, nyala sampai tersesat kalau dibela. Di situ pun tak ada pertolongan. Makanya tidak bisa kita hentikan dakwah. Itu sekolah itu pada saat pertama nanti akan bertanggung jawab itu penguasa pemimpin. Sebab ini bukan sekali penguasa itu bertanggung jawab. Ini tertiba negara aku kalau berdiri negara rasanya cukup. DPP UPKI itu kalau dalam pelaksanaan kesehatan kemerdekaan itu orang lain sempurna. Hanya 9 orang, 20 orang tak Islam. Tapi lah sepakatnya negara aku juga diatur falsafahnya dengan Islam. Maka lahirlah Pancasila yang berbentuk piagam Jakarta dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemimpinnya. Itu nomor 1 Pancasila. Tapi menurut aku protes. Anak orang Islam itu protes. Lalu Islam menunjukkan kelima. Ini kan mau negara Indonesia aja kok. Itu Islam itu negara lo. Ini setuju ikut pakai. Lu kareh tak ilmu. Bahkan tak tujuan. Kata kami dengan ikut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu apa ya? Negara pun kan atau bagi Islam, negara itu
jadi perdebatan Arab. Tokoh-tokoh Islam yang itu juga ikut berdebat. Dikurang di dalamnya orang Muhammadiyah. Akhirnya mengalah. Ini mengalah itu maksudnya toleransi. Toleransi Islam. Toleransi yang membuat kita kalah. Lah, tidak lagi juga Islam. Kau diakui mana yang Islam kan tak diakui. Kalau itu ketuhanan yang Maha Esa kok kan Islam juga. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Qul huwallahu ahad. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu Qul huwallahu ahad itu dalam bahasa Islam. Nada Islam bahasa Turki. Jadi Tuhan tiga. Selasa. Tuhan itu tiga. Anak Allah. Bunda Maria. Yesus. Anak Allah. Hindu, Wisnu, Siwa. Syirik. Ayo. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu pendiri negara ini tetap berprinsip itu Islam. Tapi karena nggak ditanamkan orang tuh nggak tahu ini nggak Tuhan pulau waktu nggak tentu dia jadi kan negara Tuhan penting. Akhirnya dia toleransi. Toleransi itu apa itu jadi sorong-sorong juga umat Islam. Lalu bertengah dengan lakukan sorong toleransi seperti di dia sudah. Toleransi sehingga sampai hari ini 79 tahun kita merdeka. Karena kemudian kita 79. Apa hukum Islam menegakkan Indonesia? Nah, Bifawid ilaikum, terserah siapa yang mau. Awas, azan awak salat Jumat, waktu bakal sahur dua. Salat Jumat bakal sahur. Bukan dia Islam. Betul lah. Kita mau lain lah. Kita pasal juga satu. Lain lah. Ini orang suami istri nikah, aja zina. Lain lah. Terserah. Jadi bapak dan ibu, awak tu kadang-kadang tak mengerti lah. Ibu bulan Ramadan ada dia. Pendiri saya orang Galeh. Dia orang Galeh saja. Orang Galeh saja. Orang dah puasa. Tak ada orang tu aja kalau tu orang Galeh. Sudah puasa tu tak satu orang lah. Ada orang yang dalam keadaan hamil. Ada orang sedang orang yang sedang sakit, terus orang musafir, tak salah. Boleh kan di terminal itu dah sesuatu. Si musafir bila nak masuk, ya, akhirnya aturan BMK orang itu apa aturan BMK, maksudnya bila ada hormati orang puasa, tapi tak hormati orang puasa, dengan melarang mengalih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah sahabatnya. Bila sahabatnya puasa, Nabi puasa, sahabatnya tidak puasa. Maka sahabatnya kau makan. Tak tahunya Nabi puasa. Kala Rasul, puasa. Dia maaf. Tak tahu dah buat hormati buat orang puasa. Tapi pas sunat, kecil Nabi, ambu terima kasih terima kasih kan kau. Ni saubani, serta kamu pakai palu celai Nabi. Aduh, ambu pas sunat pakai palu. Ibu kamu uji ambu je makan, ambu pas pakai palu celai. Tidak pakai palu tahan. Kenapa palu orang tu pak? Awak kan ingin dia mati yo, ini sanjung. Dari mingguan orang apa so, ternyata kata lagi dapat dua pahala. Mengapa lagi orang tu? Dengan makan orang tu dekewa, tapi pahala aja. Pahala tahan dengan ujian yang datang. Ini kepada dulu kita masih beragama di Indonesia.
tidak ada hukum di negeri kita yang berdasarkan Al-Quran Sunnah. Dia menjelaskan mesti jaleh azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah itu. Zina laki-laki berzina perempuan dera keduanya 100 kali dera. Ayat ekolah teori di Mentaro itu jadi lihat sih dera seperti ini dicabui seperti ini dicabui ikut cabui kasih sayang seperti jangan ada rasa kasih sayang terhadap mereka karena mereka kepada Allah. Kalau selingkuh, lebih baik lagi. Selingkuh hukumnya dirajam. Udahlah babi ini selingkuh, selingkuh. Kalau lagi ke rumah orang lain, bila ada cukup bukti, farjumuhuma rajam. Rajam tu banamkan sampai pinggang. Sudah benam? Atas orang yang lewat melemparnya, dibayar orang lalu. Kelai sekarang lebih. Kalau mau korupsi banyak, tahu idea tangannya dipotong. Kalau banyak warna, tangannya dari iya dipotong. Bapak ini jadi hukum di Arab Saudi. Lain penjara lain, itu dia Malaysia. Kalau penjara pekan, enak. Kalau itu orang Malaysia penjara, bapak ibu pulang masuk penjara, penjara dia, dia pekan. Kalau ada orang pokoknya kalau korupsi, tapi penjara hukuman sudah tahu melihat itu orang. Yang bikin korupsi itu sakit juga kali. Hukum jalan tidak ada begini, karena hukum kita sangat lemah dan banyak toleransi. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati kita, kalau bencana Allah itu untuk umat Nabi Muhammad tidak dipisahkan. Cuma sekali-sekali Allah perlihatkan saja bahwa tandanya ini dari Allah. Apa contoh? Seperti masjid di tengah hati kan itu selama itu bagian bahwa api itu dari Allah. Karena bisa juga masjidnya mana dia. Ini harus berita. Jadi berita pun ada rumah. Itulah berita merusakkan Islam. Aku dengar. Syukurlah kalau ada penyimpangan di pesantren. Ini jauh dulu. Kalau di pesantren Islam, alladzina alhamdulillah tasyi'an fahisyata bainal mu'minin. Hanya orang-orang sedang kemungkaran itu disebabkan dengan orang beriman. Ada orang bernasib itu boleh. Ini syukurlah Bapak Ibu. Jilbabku lah pakai selagamu semua. Itu selagamu beda. Terus sekolah baju seragamnya baju beda lagi kan. Borok seperti itu. Kalau anak PGA kasihnya ibu usul PGA. Ibu anak SMA baru PDI namanya. Nanti ini selesai. Beda hukum doang. Hukum pun ada beda kalau kamu hukum sama apa? Kamu suka waktu dinas dulu, tugas boleh, enggak kawan. Maksud itu aja, itu salah. Awal mengingatkan, dia buat. Oh salahnya nggak ngomongnya? Atau beda lu hukum salah tahu
tidak ditinggalkan hukum Islam, dia bisa kita tegakkan. Yang benar kadang-kadang ditegakkan hukum bertentangan dengan Islam. Kalau bertentangan Islam itu kita rugi. Oleh karena itu, para ibu, hati-hati jika Allah sudah menetapkan awal bina ahlul Quran. Jangan bersama-sama saja. Kapan saja rencana Allah yang bisa turun. Kalau rencana Allah turun, kita khawatirkan kita jadi tidak membedakan orang dimarahi Allah dengan orang disayangi Allah, tak ada beda, sama saja. Kenapa? Ini dunia. Karena dunia itu bukan salah satu tanda Allah sayang atau benci. Tidak bisa diukur sayang benci atau dunia. Karena itu jangan mengharapkan kita menilai dunia itu menandakan orang itu sayang. Kepadanya batu bahwa orang Islam benar, orang beriman benar, salat rajin, rasul rajin, tahajud rajin. Tapi baru ibu awak tak selesai. Orang tuanya membuat poyan, salah-salah maka kayu baru itu ukuran. Tidak ada ukuran. Nah, ini ada ukuran Bapak dan Ibu. Apa buktinya? 25 rasul. Tidak ada yang sebuah rasul itu yang bebas dari kesulitan dunia. Rata-rata mereka menghadapi tantangan dan ujian dunia yang luar biasa. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang tidak punya tantangan dunia itu ada satu saja, Nabi Allah Sulaiman. Daud, tapi punya tantangan juga. Raja Lut dan Talut berkata dengan Jalut dan Talut yang kafir perang. Memang anak digunakan oleh Allah untuk Daud itu wasi, misi digunakan. Itu yang Daud tidak semewah Sulaiman kan? Dengan itu kita hanya Allah menunjukkan bukan engkau tak mampu memberikan dunia kepada hamba-Ku. Sebetulnya Sulaiman aku milih. Tak satu pun yang bisa menandingi Sulaiman sampai hari kiamat. Tak satu pun yang bisa menandingi Sulaiman. Baik sebagai raja, sebagai penguasa, maupun sebagai orang kaya, tak bisa menandingi Sulaiman. Siapa penguasa saja yang segala macam, tapi tak pernah punya rakyatnya jin dan binatang. Sulaiman rakyatnya manusia. Jin dan binatang, jin dan pelayannya. Sulaiman ketika memerintahkan jin membuat kota, diawasi sambil berdiri dan memakai tongkat. Ibu aja ibu mati kagak dengan tukik. Sudah mati. Jin bus tukik yang mereka itu jadi Sulaiman. Akhirnya tongkatnya dimakan rayap. Lah buat tukik itu apa? Jangan kita berpikir reda dan marah Allah diukur dengan dunia sedikit. Reda dan marah Allah diukur dengan sehat dan sakit. Tak bisa. Allah berikan kepada Rasulnya Ayub sakit luar biasa. Rasulnya tak ada orang punya lebih penyakit itu Ayub. Punya bini yang putih, kuasa lah gagah, sedang hebat tapi bini yang putih. Tapi sakit Ayub itu tak sembarangan sampai di sisiknya berjari. Tapi dalam satu darah 3 pendok sudah lalu nanti daun. Aziz ini yang berkata istilah. Ini orang yang ibi Ayub mencari bersau merawat mengurus. Ketika ramah mengecek suamiku Ayub. Kenapa kau nak bermohon kepada Allah? Kau akan syukur. Kecek Ayub. Sebelum sakit 2 tahun
kita sedang menunggu gempa besar 9,7 skala Richter dan akan mengalami tsunami yang luar biasa. Dia tinggal menunggu Papua. Nah, ditentukan jalur bukit. Kalau bukit tinggi termasuk di jalur Malaysia itu. Anu Papua. Tapi ramalan manusia itu tidak menjadi prediksi. Pengiraan lampu itu. Jadi kita punya gunung, punya tanah di bawah, punya angin, punya api, punya air, punya binatang. Semuanya bisa dipakai dan diperintahkan oleh Allah untuk mengingat dan menghibur kita. Semoga kita tidak bosan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kita tidak lupa membaca zikir pagi dan zikir sore. Itulah disyariatkan oleh Allah kepada kita agar kita tidak meniru orang-orang kafir yang menyebut berkas dengan pesta-pesta yang tidak ada cara bersih. Kita ditujukan dengan berzikir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika Nabi mampu menguasai Makkah, diberikan kemenangan yang mulfatih, maka ketika itu orang-orang budaya Nabi tunduk takbir keluar, maka kata Allah, ja'a nasrullahi wal fath. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kita disuruh bertasbih dan memuji Allah dan memohon. Itu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Seringlah baca doa subuh, zikir sunnah dan zikir sore. Dua waktunya sudah subuh sampai isya untuk zikir sunnah. Sore sesudah asar sampai zuhur itu panjang waktunya. Baca lagi banyak. Mudah-mudahan bacaan itu bisa didengar dari kedua. Amin. Maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita pahami, dan kita harus tetap takut bencana itu tiba di dunia. Kita takut bencana akhirat yang akan membuat kita sengsara selama-lamanya nanti di Indonesia. Namun kita semua harus. Ini saja Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan